Golden Age Islam pernah jadi bukti kalau umat muslim bisa ngasih cahaya buat dunia. Antara abad ke-8 sampai ke-13, Baghdad, Kairo, Cordoba berdiri kayak pusat ilmu pengetahuan. Ibnu Sina nulis Al-Qanun fi Al-Tib yang jadi kitab kedokteran di Eropa sampai ratusan tahun. Al-Khawarizmi ngenalin aljabar yang masih dipakai sampai sekarang. Ibnu Al-Haytham jadi bapak optik modern. Rumah sakit modern, universitas, metode eksperimen ilmiah, itu semua warisan umat muslim dulu. Dunia belajar ke timur, bukan sebaliknya. Sekarang kondisi terbalik. Banyak negara muslim masuk daftar miskin, terbelakang dan rapuh secara ekonomi. Data dari lembaga dunia nunjukin, belanja riset rata-rata negara muslim cuma 0, sekian persen dari produk domestik bruto, jauh di bawah rata-rata global. Publikasi ilmiah juga seret, cuman sekitar 10% dari total dunia. Padahal umat muslim ada hampir 1/4 penduduk bumi. Bayangin jumlah gede segitu tapi kontribusinya buat ilmu pengetahuan kecil banget. Malu bukan main. Kalau dulu muslim bangun peradaban dengan riset, sekarang jadi konsumen teknologi. Kalau dulu dunia datang belajar ke Baghdad, sekarang anak-anak muslim ngantri kerja di perusahaan asing. Kalau dulu sumbangan ilmu lahir dari masjid dan madrasah, sekarang yang lahir malah ribut soal cara berpakaian. Kebodohan ini makin dipelihara dengan dalih agama. Masih banyak yang nganggap miskin itu jalan cepat ke surga. Kalimat basi kaya, orang miskin lebih mulia di hadapan Tuhan daripada orang kaya, masih laku dipakai. Padahal kenyataannya, kemiskinan justru bikin orang lebih dekat dengan kekufuran. Data resmi nunjukin 9% lebih penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis miskin. Banyak kasus kriminal kecil kayak maling beras atau jambret yang ujung-ujungnya muncul karena orang nggak punya uang. Kemiskinan itu penderitaan, bukan tiket VVIP ke surga. Yang lebih parah, umat muslim gampang banget ditipu pakai embel-embel agama. Air mineral harga 5.000 bisa dijual jadi ratusan ribu cuman karena ditempel label doa dari ustaz tertentu. Minyak zaitun, madu, garam, semuanya bisa naik harga gila-gilaan karena dikasih cap agama. Banyak orang percaya, banyak yang beli. Ini jadi bukti nyata kalau umat muslim gampang dimanfaatin. Yang sakit hati bukan cuma isi dompet, tapi martabat yang ikut dilecehkan. Umat juga masih alergi sama ilmu dunia. Ada yang bilang belajar sains bikin kafir, padahal Al-Quran penuh dengan ayat yang ngomong soal alam, semesta, hukum, sebab akibat. Dulu para ilmuwan muslim justru menganggap sains sebagai cara memahami ayat Tuhan. Sekarang banyak yang sibuk ribut soal halal haram musik, bentuk jilbab, sampai bid'ah yang nggak ada habisnya. Sementara itu negara-negara lain udah nembus bulan, bahkan nyiapin hidup di Mars. Akibatnya umat muslim jadi gampang banget dipecah belah. Pola pikir sempit, ekonomi rapuh, ilmu rendah, ditambah politik identitas. Indonesia bukti yang paling gampang dilihat. Pilkada DKI 2017 jadi contoh bagaimana satu ayat bisa dipelintir, jutaan orang tumpah ke jalan, silaturahmi hancur. Orang yang dukung calon tertentu dicap kafir, orang yang beda pilihan dianggap sesat. Masjid jadi panggung politik. Elit politik duduk nyaman di kursi empuk, sementara rakyat ribut sampai putus hubungan sama tetangganya sendiri. Masalah umat muslim hari ini bukan agama yang salah. Agama nggak pernah salah. Yang salah ada di pola pikir tolol yang diwariskan, tafsir sempit yang dipelihara, dan sikap gampang ditipu yang bikin kita terus jadi bulan-bulanan. Kita sedang hidup di fase bego berjamaah, di mana kebodohan malah dirayakan, sementara logika dimatikan. Kemunduran umat muslim hari ini nggak jatuh dari langit. Semua tumbuh dari ekosistem yang busuk, lingkungan yang bikin orang makin nyaman jadi bodoh, makin gampang ditipu, makin gampang diadu. Ekosistem ini dibangun oleh kebiasaan tolol yang diwarisin turun-temurun, diperkuat politik, dan dipelihara oleh orang-orang yang sengaja cari untung dari kebodohan massal. Dagang iman jadi bisnis paling gampang. Lo bisa lihat sendiri produk biasa ditempel label agama langsung laku keras. Air mineral, minyak zaitun, madu, bahkan garam, bisa berubah harga jadi berlipat-lipat karena katanya udah didoain ustaz atau habib.
Di pasar tradisional, di toko online, bahkan di pameran dakwah, semua ada. Umat muslim rela keluar duit buat harapan kosong, padahal airnya sama, garamnya sama, madunya sama. Ini bukan sekadar tolol. Ini bukti kalau pikiran umat muslim udah dipretelin sampai nggak bisa bedain antara logika dengan ilusi. Politik identitas bikin situasi tambah busuk. Agama dijadiin alat kampanye, ayat dijual buat suara. Elite politik main api dengan iman umat, bikin masyarakat ribut sampai pecah. Pilkada DKI 2017 jadi contoh nyata. Satu ayat dipelintir, jutaan orang tumpah ke jalan, bangsa kebelah jadi dua kubu. Beda pilihan politik berubah jadi perpecahan keluarga. Data dari lembaga penelitian nunjukin indeks kepercayaan sosial anjlok tajam pasca kejadian itu. Masyarakat nggak lagi percaya sama tetangganya sendiri cuman gara-gara beda pilihan. Umat yang mestinya jadi saudara malah sibuk tuduh-tuduhan, sementara politisi yang nyulut api duduk tenang di kursi empuk. Ini bukan sekadar bego, ini kampungan kelas tinggi yang diperpanjang dengan dalil agama. Medsos bikin ekosistem busuk ini makin parah. Algoritma YouTube, TikTok, Facebook ngasih makan sesuai apa yang lo klik. Sekali lo nonton video ceramah radikal, besok muncul 10 video serupa. Sekali lo klik teori bumi datar, besok lo dicekokin teori konspirasi lain. Lo hidup dalam ruang gema, makin yakin lo paling bener, makin yakin dunia salah, padahal lo lagi dipermainkan algoritma. Ilmu kalah sama clickbait, logika kalah sama konten receh. Generasi muda akhirnya tumbuh bukan dengan buku, tapi dengan potongan video penuh kebencian dan teori ngawur. Ekonomi umat juga ikut hancur. Rata-rata produk domestik bruto per kapita negara muslim masih jauh di bawah rata-rata global. Banyak negara muslim cuma nangkring di angka $8.000 per tahun, sementara rata-rata global udah lewat $13.000. Negara maju udah berlari, umat muslim masih jalan di lumpur. Ekonomi rapuh bikin umat nggak punya daya tawar. Jumlah besar nggak ada artinya kalau kualitas nol. Kita jadi pasar, bukan produsen. Jadi konsumen, bukan inovator. Pendidikan makin bikin miris. Survei PISA 2022 nunjukin kemampuan baca anak-anak Indonesia yang mayoritas muslim ranking 62 dari 81 negara. Itu artinya anak-anak kita kesulitan memahami teks panjang. Generasi muda yang harusnya disiapin buat bersaing global malah kesandung sama soal bacaan sederhana. Kalau baca aja susah, gimana mau berpikir kritis? Kalau berpikir kritis nggak ada, gimana mau lawan propaganda politik dan dagang iman? Inilah lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Ekosistem busuk ini saling ngikat. Dagang iman bikin orang males mikir. Politik identitas bikin orang ribut sendiri. Medsos bikin orang makin bebal. Ekonomi miskin bikin orang gampang ditipu. Pendidikan rendah bikin orang nggak bisa keluar dari jebakan. Semuanya saling menguatkan. Akhirnya, umat muslim hidup dalam kubangan kebodohan yang makin lama makin dalam. Peradaban nggak pernah maju kalau logika dimatiin. Umat muslim sekarang hidup kayak orang yang suka filter foto. Muka asli, belepotan, jerawatan, kusam, tapi begitu dikasih filter langsung kinclong. Padahal kenyataannya tetap jelek. Filter cuma bikin nyaman sesaat, nggak pernah nyembuhin. Begitu juga dengan umat muslim yang pakai dalih agama buat nutupin kebodohan. Kelihatan saleh di luar, tapi kosong di dalam. Kemunduran umat muslim hari ini bukan nasib, bukan kutukan, dan bukan takdir yang turun dari langit. Semua ini hasil dari pilihan, hasil dari pola pikir tolol yang dipelihara turun-temurun. Kita pernah punya masa keemasan, pernah bikin dunia tunduk pada ilmu, pernah bikin peradaban lain datang belajar ke kita. Tapi semua itu hilang karena kita sendiri yang menghancurkan pondasi. Ilmu ditinggal, logika dipadamkan, agama dijadikan dagangan, emosi dipakai buat ribut. Setiap kali ada bom bunuh diri, setiap kali ada sweeping atribut, setiap kali ada politik adu domba pakai ayat, citra Islam makin remuk. Yang rusak bukan cuma nama di mata dunia, tapi juga silaturahmi di antara sesama muslim. Kita sibuk saling tuduh, sibuk saling hina, padahal musuh nyata ada di depan mata. Kebodohan kolektif yang kita pelihara dengan bangga. Islam itu agama damai, agama ilmu, agama akal sehat.
Tapi damai nggak akan pernah kelihatan kalau wajah yang kita tunjukin ke dunia adalah wajah ngamuk, wajah ribut, wajah kampungan. Ilmu nggak akan pernah bangkit kalau kita masih percaya surga bisa dicicil lewat air doa atau minyak zaitun berlabel berkah. Akal nggak akan pernah hidup kalau kita masih bangga dengan miskin sambil nyalahin dunia. Peradaban emas dulu lahir bukan dari teriak, bukan dari simbol, tapi dari buku, dari laboratorium, dari kerja keras. Kalau umat muslim sekarang mau dihormati lagi, jalannya sama. Belajar, riset, berkarya. Bukan dengan ribut soal bid'ah, bukan dengan ikut-ikutan teori konspirasi, bukan dengan jadi konsumen kebodohan di pasar agama. Bangkitnya umat muslim cuma bisa dimulai dari satu hal, keberanian buat jujur sama diri sendiri. Berhenti nyalahin orang lain. Berhenti lari ke teori settingan intelijen setiap kali ada tragedi. Berhenti jadi umat yang gampang dimainin politisi. Berhenti jadi umat tolol yang bangga dengan kebodohan. Kalau lo bener-bener cinta Islam, buktiin dengan logika sehat. Buktiin dengan ilmu. Buktiin dengan karya nyata. Jangan jadi beban peradaban. Jangan jadi bahan tertawaan dunia. Jadilah umat yang balik lagi ke akarnya. Umat yang cinta ilmu, cinta akal, cinta kebenaran. Cermin retak bisa disatukan lagi kalau ada yang mau beresin. Tapi kalau retakan itu terus dibiarkan, cermin akhirnya pecah berkeping-keping, nggak bisa dipakai lagi. Umat muslim hari ini ada di titik genting. Mau terus hidup dengan cermin retak penuh kebodohan, atau mau berani ambil palu, hancurin semua kebiasaan tolol, dan bikin cermin baru yang lebih jernih. Manifesto akal sehat itu jelas. Stop jadi tolol. Stop jadi korban. Stop jadi umat yang bangga dengan kemunduran. Balikin peradaban ke jalur waras. Islam nggak butuh pembelaan dengan teriak. Islam butuh umat yang bisa mikir,